Sultan Syarif Qasim adalah seorang raja di negeri Siak, Sri Indrapura. Sikap akuntabilitas sangat melekat pada dirinya, yang selalu melindungi rakyat Siak dari kebijakan-kebijakan Romusa. Sultan Syarif Qasim lahir pada tanggal 1 Desember 1893 dan pada tahun 1915 ia dinobatkan sebagai Sultan Siak ke-12. Beliau adalah pemimpin yang nasionalis dengan mendirikan sekolah dasar Madrasah Taufikiyah Al-Hasimiyah yang mengajarkan agama Islam dan paham kebangsaan. Beliau memiliki etika publik yang sangat tinggi, di mana seluruh rakyatnya dilayani dengan baik dan ramah. Komitmen mutu yang ditunjukkan beliau, dia membentuk Tentara Keamanan Rakyat dan Barisan Pemuda Republik di Riau sebagai bentuk dukungan proklamasi kemerdekaan. Sultan Syarif Qasim adalah pemimpin yang jujur dan hampir seluruh kekayaannya disumbangkan untuk kemerdekaan Indonesia dan menentang perilaku korupsi. Jenderal Kapolri Ugeng Iman Santoso. Polisi Ugeng adalah salah satu teladan polisi jujur. Teladan Ugeng harus ditiru oleh calon Kapolri saat ini. Anti suap. Ugeng tidak pernah mau suap. Barang-barang mewah pemberian bandar judi dilemparnya keluar jendela. Lebih baik hidup melarat daripada menerima suap atau korupsi. Itu prinsip hidup Ugeng yang ditirunya dari Wakil Presiden Muhammad Hatta. Takut KKN. Ugeng melarang anaknya bernama Aditya Ugeng masuk Akabri. Alasan Ugeng melarangnya masuk Akabri karena tidak mau keluarga mendapatkan kemudahan karena jabatan Kapolri yang dijabatnya. Alhasil meskipun Sugeng pernah menjabat Kapolri, tidak satupun keluarganya menjadi polisi. Peduli pada masyarakat. Ugeng juga sangat peduli pada masyarakat. Walaupun jenderal berbintang 4, tidak segan turun mengatur lalu lintas di perempatan. Tugasnya adalah mengabdi dan mengayomi masyarakat. Tri Risma Harini yang sering dipanggil Risma adalah wanita pertama yang terpilih sebagai wali kota Surabaya sepanjang sejarah. Tercatat sebagai wanita pertama yang dipilih langsung menjadi wali kota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi Indonesia di era reformasi. Merupakan kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia. Pada tanggal 23 Desember, Tri Risma Harini resmi menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia. Nilai aneka yang dapat kita ambil dari tokoh Tri Risma Harini adalah akuntabilitas. Selama memimpin, beliau memegang teguh tanggung jawabnya sebagai wali kota. Nasionalisme, selalu menggunakan batik hasil produk dalam negeri. Etika publik, selama memimpin, beliau selalu mengajak untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warganya. Komitmen mutu, beliau selalu memberikan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil. Seperti kampung nelayan di Kenjaren yang dulu kumuh berubah menjadi berwarna dan tak kumuh lagi. Anti korupsi, selama memimpin, beliau juga benar-benar menunjukkan sikapnya yang anti korupsi. Baharudin Yusuf Habibie, beliau merupakan Presiden Republik Indonesia yang ketiga, pemimpin pada masa transisi. Ia menjadi bapak demokrasi. Kiprahnya di bidang dirgantara membuat ia mendapat gelar warga istimewa di Jerman. Nilai-nilai aneka yang dimiliki oleh sosok Bapak B.J. Habibie diantaranya yaitu akuntabilitas. Beliau adalah sosok yang bertanggung jawab. Nasionalisme, ia sangat memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Walaupun beliau sempat menjabat sebagai direktur perusahaan pesawat di Jerman, namun ia tetap
memilih untuk kembali ke Indonesia. Komitmen mutu. Sosok B.J. Habibie merupakan sosok yang inovatif dan sangat menghargai waktu. Anti korupsi. Selama masa kepemimpinannya, ia berupaya untuk menerapkan sistem jurdil, yaitu jujur dan adil. Integritas yang kuat dalam memimpin bangsa Indonesia. Kita akan mengulas profil pemain bintang Indonesia, yaitu Taufik Hidayat, yang lahir di Bandung 10 Agustus 1981. Pembulu tangkis nomor tunggal putra ini bermula ia bermain di klub SGS Elektrik Bandung. Putra dari pasangan Haris dan Enok ini sukses meraih 6 gelar medali Indonesia Open pada tahun 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, dan 2006. Taufik Hidayat juga sukses meraih medali emas di Olimpiade Athena pada tahun 2004 dengan mengalahkan Seung Mosun dari Korea Selatan di babak final. Mari kita simak video berikut. A masterclass. Di Januari 2019, ia mundur dari pelatnas dan menjadi pemain bulu tangkis profesional. Ia kemudian menjalin bisnis dengan Yonex dalam pengadaan alat olahraga. Jenderal Sudirman adalah tokoh kemerdekaan yang lahir pada 24 Januari 1916 di Bodas, Purbalingga, Jawa Tengah. Ayah Sudirman adalah pekerja pabrik gula bernama Karsit Kartowiraji dan ibu bernama Siem. Pada usia 8 tahun, Sudirman kecil diangkat oleh anak Raden Cokro Sumanrio, seorang asisten Wedana di Rembang. Jenderal Sudirman adalah panglima besar Tentara Keamanan Rakyat. Kini, TNI pertama kelahiran Purbalingga ini dalam dunia militer tidak mentereng-mentereng amat, hanya dimulai semacam hansip yang mengantisipasi serangan udara di zaman kolonial. Nilai-nilai aneka yang dimiliki Jenderal Sudirman yaitu akuntabilitas, bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, nasionalisme, sangat memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Jenderal Sudirman menjadi seorang pahlawan nasional yang terkenal dengan taktik gerilya dalam melawan penjajah. Komitmen mutu, sangat inovatif dan menghargai waktu. Jenderal Sudirman dikenal sebagai pemimpin yang pintar dalam bernegosiasi. Etika publik, Jenderal Sudirman semakin dikenal dan makin dipercaya berkat pertempuran Ambarawa pada akhir 1945. Meski korban di pihak Indonesia jauh lebih besar dibanding pasukan Inggris. Ini adalah cerita tentang Brigadir Riyadin. Beliau adalah polisi sederhana dari Pekalongan. Saking sederhananya, saat ini pun saya tidak bisa mendapatkan gambar beliau. Di simpang inilah cerita dimulai. Pada tahun 1960-an, beliau adalah polisi jujur, berintegritas, dan sangat profesional. Dalam menegakkan peraturan, dia sampai harus terlibat dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sultan Jogja, yang dikarenakan mobil sedan Sri Sultan melaju dari arah yang berlawanan. Walaupun beliau mengenal Sri Sultan, beliau tetap menilang mobil tersebut. Keesokan harinya, beliau mendengar suara amarah dari markas polisi Pekalongan. Beliau pasrah, di pikirannya beliau akan dimutasi ke pinggir kota Pekalongan yang cukup jauh dari rumahnya. Dia salah, dia dipindahkan ke Yogyakarta. Akan tetapi, Brigadir Riyadin menolak beliau karena mencintai kota Pekalongan. Nilai aneka yang bisa kita dapat dari Brigadir Riyadin adalah adanya etika publik dalam hal keadilan, dalam menegakkan peraturan, serta adanya nilai akuntabilitas dalam hal keadilan terhadap sesama warga negara.